Halo anak-anak, pembelajaran pertama di kelas 5 ini kalian akan belajar kembali mengenai pecahan, khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum lebih lanjut tentang penjumlahan pecahan, kita ingat kembali materi sebelumnya tentang jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dinyatakan dengan A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 1 per 2, 1 per 4, 2 per 5, 3 per 4, dan sebagainya. Bilangan 1, 2, 3 ini disebut sebagai pembilang, sedangkan 2, 4, dan 5 ini disebut sebagai penyebut. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1 3 per 4, 2 1 per 2, 5 1 per 3, dan sebagainya. Nah, pada pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, yaitu angka yang di depan pecahan ini disebut bilangan bulat, dan pecahan 3 per 4, 1 per 2, dan 1 per 3. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya 0,2, 0,75, 1,25, dan sebagainya. Yang keempat adalah persen. Persen memiliki arti per 100 dan dilambangkan dengan tanda seperti ini. Contohnya 10%, 36%, 75%, dan sebagainya. 10% artinya 10 per 100, 36% artinya 36 per 100, 75% artinya 75 per 100. Selanjutnya mengubah pecahan ke bentuk desimal. Di sini ada dua cara. Yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Contoh soalnya 2 per 5. 2 per 5 kita lihat di sini penyebutnya adalah 5. 5 dapat kita ubah menjadi per 10 dengan cara mengalikan dengan 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 2 dikali 2 4. 4 per 10 karena dibagi 10, maka ada satu angka di belakang koma menjadi 0,4. Contoh yang kedua 3 per 4. 4 tidak bisa kita ubah menjadi 10, jadi kita ubah menjadi 100 dengan cara dikali dengan 25. Penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya dikali 25. 3 dikali 25, 75. 75 per 100 karena ada dua angka 0, jadinya nanti dua angka koma, 0,75. Cara yang kedua dalam mengubah pecahan ke desimal dengan pembagian bersusun. Contohnya tetap pakai soal yang sama tadi, 2 per 5. Ini 2 per 5 ya. 2 per 5 artinya 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa, jadi kita tambahin di sini 0, kita tambahin 0 di belakang 2. Sekarang 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4, kita taruh di atas. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kita kurangkan sama dengan 0. Jadi 2 per 5 ini sama dengan 0,4. Contoh yang kedua 3 per 4 artinya 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, jadi kita tambahin 0, kita tambahin 0 di belakang 3. 30 dibagi 4, kita cari 30 dibagi 4 yang mendekati 4 dikali berapa yang mendekati 30 hasilnya, yaitu 4 dikali 7. 7 dikali 4 hasilnya 28.
Kita kurangi, 30 dikurangi 28 hasilnya 2. 2 tidak bisa dibagi 4, kita tambahin lagi 0 di sini. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita kurangkan 0. Jadi 3/4 ini sama dengan 0,75. Mau menggunakan dengan cara 2 ataupun dengan menggunakan cara 1, hasilnya sama. Selanjutnya mengubah pecahan ke bentuk persen. Persen artinya per 100. Jadi untuk mengubah pecahan ke persen, kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 100. Contohnya 4/10. Cara yang pertama, kita dengan cara mengalihkan penyebutnya sehingga menjadi per 100. 10 kita ubah menjadi per 100 dengan cara dikalikan dengan 10. Penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga kita kalikan dengan 10. 4 dikali 10 hasilnya 40. 40/100 artinya 40%. Contoh yang kedua, 6/25. 25 menjadi 100 kita kalikan dengan 4. 25 dikali 4, maka atasnya juga dikalikan dengan 4. 6 dikali 4 hasilnya 24. 24/100 artinya 24%. Cara yang kedua dengan mengalihkan dengan 100%. Contohnya tadi 4/10. Untuk kita ubah menjadi persen, tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini 100 bisa dibagi 10. Kita coret 100 dibagi 10, hasilnya sama dengan 10, kita taruh di atas. Sisanya kita kalikan, 4 dikalikan 10, hasilnya 40%. Contoh yang kedua, 6/25 dikalikan dengan 100%. 100 dibagi 25, kita coret karena bisa dibagi. 100 dibagi 25 hasilnya 4, kita taruh di atas. 6 dikalikan 4 sama dengan 24%. Untuk mengerjakan mengubah pecahan ke persen ini, kalian bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Dalam menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, yang dijumlahkan atau yang dikurangkan hanyalah pembilangnya saja, sementara penyebutnya ini tetap. Contohnya, 2/6 ditambah 3/6, yang kita jumlahkan hanya 2 dan 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5, penyebutnya tetap 5/6 jadinya. Contoh yang kedua, 13/20 dikurangi 5/20. Ingat, yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap. 13 dikurangi 5 hasilnya 8. Dalam penjumlahan ingat tadi ya, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap.